kalau iqomis sholah itu sambil mengaplikasikan kalau kita ini adalah orang yang melaksanakan sholat, maka dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehat, Samur? Alhamdulillah sehat, Mas Roil. Jadi, alhamdulillah pagi ini kita bisa sama-sama insya Allah ngaji yang akan langsung nanti diisi oleh Kang Murtaqoh. Beliau ini salah satu wakil sekretaris PCNU Kota Lubuk Linggau. Banyak jabatannya di NU ini. Ketua GP Ansor juga Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan barokah, Cak Mur. Amin. Ya. Pagi ini rencana kita apa, Cak Mur? Materi. Ya, materi. Materinya tentang dalam kitab Syarah Hadis Jibril. Syarah Hadis Jibril. Ya, kita dalam Syarah Hadis Jibril itu adalah menjelaskan hadis kedua yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Oh, ini syarahnya. Di sana ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, insya Allah yang setebal ini bukunya. luar biasa ya. Insya Allah dalam setahun tidak akan hatam ini. Karena jadwal Cak Mur ini hanya setiap hari Senin jamaah Nahdiyin dan masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya untuk ikut mengaji kurang lebih pukul 9 sampai selesai. Beliau akan mengkaji kitab Syarah Jibril tadi ya. Hadis Jibril. Hadis Jibril. Mudah-mudahan warga Nahdiyin dan masyarakat mari sama-sama mengaji, karena salah satu ciri-ciri orang yang beriman senantiasa mengaji gitu nggak salah. Iya, ngaji. Ya. Sinau. Oh, sinau ya. Iya. Sinau itu ngaji santai bersama NU Kota Lubuk Linggau. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah PCN Kota Lubuk Linggau. Kepada Kang Murtaqoh, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati para kiai dimanapun berada, khususnya di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, salam takzim dari saya. Dan saya banggakan warga Nahdiyat, Ansor Fatayat, Ibnu IPNU, Banom-banom NU yang ada di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Alhamdulillah syukur Mas Roil, pagi ini kita jadwal saya nih kayaknya ya. Kajian kitab Syarah Hadis Jibril. Itu adalah hadis kedua yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Dari di hadis kedua itu ada, ini kisah singkatnya, ada seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, yang sangat ganteng. Tiba-tiba datang muncul di antara para sahabat dan Rasulullah dan duduk di depan Rasulullah, mendekatkan kedua betisnya dengan betis Rasulullah, kemudian meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah, kemudian dia berkata, "Fa'akhbirni anil Islam." Jadi bertanya fondasi awal. Ya, di situ hadis itu ya lumayan panjang, kemudian disyarahi atau dijabarkan oleh Habib Zain bin Ibrahim Smith bin Smith ya,
Ba'alawi Al-Hasani. Ini kitabnya ya lumayan tebal, 1 jari. Ini syarahnya, padahal cuma mengupas tuntas hadis kedua itu. Yang ada inti di sana, ada Islam, ada iman, ada ihsan di sana. Inti dari hadis tersebut. Sahabat-sahabat warga Nahdi, Nahdiyat, Ansor, Fatayat dimanapun yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama itu Mas Masrur adalah Islam. Di sini Islam ya. Al-Islamu huwa al-imtisalu wal inqiyadu lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkami asyariati. Maksudnya Islam itu adalah al-imtisalu, sangat menurut, sangat mengikuti, ya, al-imtisalu sangat mengikuti, wal inqiyadu dan tunduk, jadi sangat mengikuti dan tunduk, lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, kepada apa yang datang dengan Rasulullah SAW. Jadi tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Apa yang dibawa? Minal ahkami syariati, berupa hukum-hukum syariat. Hukum syariat ya, kalau kita seperti rukun Islam, rukun iman, itu hukum-hukum syariat. Muamalah, munakahat, kemudian apa itu? Muzaro'ah, yang tercantum dalam fikih. Jadi kita sebagai umat manusia ini, kalau paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu melaksanakan ibadah An-Nahdiyah ya, melaksanakan perintah Allah tanpa menanyakan perintah tersebut. Karena kita mendahulukan dalil akli ketimbang nakli. Dalil nakli ya, terbalik, mendahulukan dalil nakli ketimbang akli. Karena akal itu adalah tetap di bawah nakli, artinya di bawah perintah. Kalau kita menanyakan tentang perintah, maka akan terjadi itulah paham-paham yang bersifat pemikir, seperti Mu'tazilah, ya kan, yang dia bertanya, ya kan, Khawarij dan lain sebagainya. Maka di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada adab, istilahnya tuh ya, menjalankan perintah dengan tanpa menanyakan perintah. Pokoknya menjalankan. Dari Al-Hadis dan Al-Quran. Ya, Al-Hadis dan Al-Quran. Karena memang sehingga hadis doib saja ya, hadis doib saja itu matannya atau isi hadis itu kan matannya adalah sabda Rasul. Cuman kan yang mendoibkan para ulama ahli hadis, yang dia nengok apa, melihat rawinya, lihat sanadnya jujur atau tidak. Tapi hakikat kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, matan hadis itu adalah ucapan Rasulullah, walaupun yang apa didoibkan dan lain sebagainya. Maka doib dalam tanda petik fadhailul a'mal ya, itu boleh diamalkan kalau fadhil amal. Tapi ketika masalah hukum ya, kita nengok hadis yang lebih sahih lagi. Tetapi tidak boleh menjustis, oh itu tidak bisa dipakai, karena kita nengok matannya itu adalah sabda Rasul gitu kan. Di sini kan tunduk, patuh, ya kan, yang mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa hukum-hukum syariat. Ya, hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah. Antara tunduk, kalau kita mengaku umat Islam harus tunduk dan patuh. Ya. Sekarang ini tunduk dan patuh. Banyak yang tidak tunduk dan patuh ya. Ya, masih bertanya kadang-kadang. Masih bertanya. Katik dalilnya dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu soheh ini masalahnya kadang-kadang bukan ahli hadis tapi nanya soheh dengan hasan dengan ketika kita belum tahu ilmu hadis itu bagaimana kan ya, karena di dalam ilmu hadis kan ada ilmu mustalah hadis ya kan, benar, kan, yang mengetahui
sanad-sanad hadis doib dan lain sebagainya. Kemudian ada hadis diroyah, ada hadis riwayah dan lain sebagainya. Itu pertama Islam. Kemudian selanjutnya adalah wahwa, adapun Islam itu ad-dinul maqbulu 'indallahi alladzi ihtarahu li ibadihi. Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah, yang Allah memilih untuk hamba-hambanya. Ini ada dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah, yang dikabulkan oleh Allah dan dipilihkan, ya kan, untuk para hambanya. Islam, ya. Kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad, ya kan? Karena apalagi dalam jangka yang sekian tahun, ya, hampir berabad-abad, ya, dari tahun 1 Hijriah sekarang 1440 berapa? 40 sekian Hijriah, 42. Nah, itu sudah berapa abad? 14 abad. Tapi kita tetap patuh dan tunduk terhadap Islam. Nah, luar biasa itu. Itu adalah merupakan hidayah. Maka ketika kita bicara kamu Islamnya Islam keturunan, kan seperti itu kan. Ya memang secara tidak langsung memang kita emang Islam keturunan, karena bayi yang lahir itu kan suci. Orang tuanya lah yang apakah mengislamkan, apakah memajusikan, apakah menasronikan. Itu ada dalam hadis. Jadi alal fitrah, ya. Jadi memang wajar kalau kita ketika di umat ujung ini kita betul-betul tunduk dan patuh, itulah hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Mayyahdillahu fala mudil lalah wa mudil fala hadiyalah. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, ya. Ya, husnul khotimah. Maka kan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Qala Allah Ta'ala berfirman, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Ini dalam surat Ali Imran ayat 19. Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi adalah Islam. Kemudian ada lagi dalam Al-Quran, wa may yattabi'i ghairal Islam dinan falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Waman, barang siapa yang mengikuti agama selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima, ya, dan dia fil akhirati, di akhirat, minal khosirin, adalah golongan orang-orang yang merugi. Ketika ada orang, ya, memilih agama selain Islam, ditetapkan sebagai agama dia, maka tidak akan diterima oleh Allah nanti di hari kiamat. Dan orang tersebut termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Wa qala jalla wa ala, dan Allah juga berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Ini adalah ayat terakhir, ya, kesempurnaan. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu, untuk kalian, agama, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Ini surah Al-Maidah ayat 3. Jadi di samping kita tunduk dan patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, adalah kita harus meyakini bahwasanya Islam itu adalah agama yang betul-betul diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah direstui, ya, seperti ayat Haji Wada itu kan, khutbatul wada, waktu Haji Wada kan, Al-Maidah 3 ini turunan ketika Haji Wada Rasulullah kan, dia menyempurnakan, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho terhadap agama Islam. Wa arkanul islami, adapun rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Ini rukun-rukun Islam ada 5, ya. Wahia, adapun
arkanul Islam ya, itu qawaiduhu merupakan qawaid artinya dasar, wa mubaniyatu dan menjelaskan al-madhkuratu yang disebutkan fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun Islam itu juga tersebut ya ada pada sabda Rasul. Apa sabda Rasul? Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumir ramadan wa hajjil baiti. Akhrajahu al-Bukhari. Jadi Islam, rukun-rukun Islam itu yang kita hafal itu memang ada pada sabda Rasul kan, karena syariat itu dari Rasulullah. Buniyal Islam dibangun, ya, agama Islam itu dibangun ala khamsin atas 5. Jadi Islam itu dibangun atas 5, Mas. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau bahasa dibangun itu terdiri dari berbagai Jadi ada 5 pondasi lah, 5 dibangun dengan 5 ini rukun Islam. Yang pertama syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat kan dalam sehari semalam itu wajibnya tuh berapa kali tuh? Ya. Berapa, Pak? Kita hitung. Setiap sholat 5 waktu. Ya. Dari subuh 1 kan, kemudian isya zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, berarti 8 tambah 9 kan. Jadi 9 syahadat itu wajib dibaca setiap hari, itu ada sholat. Jadi ketika kita sholat sudah otomatis selalu membaca syahadat. Iya, berarti wajib di sini itu ya. Kalau kita tidak sholat otomatis ya rugi. Ya salah satu rukun tidak didirikan tadi. Kemudian iqamis shalah ya kan, mendirikan sholat. Jadi di sini mendirikan sholat pakai kata-kata iqam, tidak if'al ya kan, karena memang kalau iqamis shalah itu sambil mengaplikasikan kalau kita ini adalah orang yang melaksanakan sholat, maka dalam kehidupan ada aplikasi apa itu gestur tubuh, cara bicara ya kan, hikmah sholatnya, cara menatapnya, menatap sesama. Jadi oh ini memang tutur sapa orang yang ahli ibadah, yang sholatnya rajin ya. Beda lembut ya. Ketika sholat rajin tapi dia masih bercarut, masih ngomong kasar, berarti memang sholatnya itu ya belum mencapai ketataran khusyuk yang tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ketika wong sholat masih fahsya dan mungkar, berarti sholatnya mungkin ada yang salah. Apakah wudhunya kurang benar, apakah sholatnya tidak khusyuk ya kan, dan seterusnya. Dan yang penting mungkin ilmu sholat itu sendiri. Ilmu sholatnya itu nggak ada sanadnya mungkin kan. Kadang-kadang kita juga dalam melaksanakan sholat itu kita tidak tahu apa ilmu dalam sholat itu apa. Bahkan kalau ditanya rukun sholat ada berapa, bingung kita. itu mungkin Kang perlu itu ya, itu mendetil di PC-nya ya. Di kitab, kalau kita wong Nahdiyah kan Anadatul Ulama itu ada fasolatan. Iya, untuk fasolatan itu ya di sana dijelaskan. Memang orang orang jatuh itu kan tergelincir karena batu kerikil kan. Iya, benar. Artinya jarang orang jatuh itu nabrak batu besar. Artinya kita sesama manusia ini itu bisa kelihatan dalam tanda petik bodohnya itu hanya gara-gara masalah sepele. Benar. Contohnya berapa sih rukun sholat? Iya, benar. Kan kelihatannya sepele, tapi kita tuh tidak apa. Nah itulah kita tergelincir jatuh karena masalah-masalah yang kecil. Jangan kalau seseorang, kadang ada nih di masyarakat kita yang pengen menjadi imam sholat, tapi pada dasarnya
ilmu sholat itu sendiri dia belum tahu itu gimana kira-kira kan? Ya harus ngaji. Harus ngaji. Iya, ngaji. Maka tahapan ngaji itu kan banyak. Pertama ada tahapan PAUD, ya kan? Itu bagian anak-anak. Kemudian naik ke TK, kemudian SD itu umumnya. Tapi ketika di agama ya ada TPA. Nah, bagi kita yang sudah tua-tui ini, tidak mungkin kan kita masuk ke TPA. Maka ada majelis taklim. Sinau saat ini. Nah, apalagi di musim-musim di zaman 4.0 kan. 4.0 kan sekarang kan, zaman serba digital. Kita bisa belajar melalui channel-channel yang berkompeten. Otomatis kita mencari masayih-masayih atau guru-guru yang berkompeten di situ, yang jelas keilmuannya. Kemudian pertama ya kita otomatis secara dunia nyata kita pernah sowan ke sana gitu loh. Kita pernah salaman, kita pernah berkunjung ke pondoknya atau ke rumah kiai tersebut, ya kan. Dan ketika dia online katakanlah via YouTube, ya kita bisa nyimak di situ, kita bisa ngaji bareng. Ya. Tetapi ikhtiar dunia nyatanya kita ya sudah ke sana, sudah pernah sowan sebagai bentuk sanad. Ya, kalau kita hanya serta-merta dari YouTube saja tanpa melihat, tanpa belum sowan, kemudian kita ini yang barokah. Barokah ilmunya itu yang tidak ada dengan, karena barokah dan manfaat itu kan pertama ya guru tuh ngerti muridnya, oh ini murid aku kan, atau sambil sowan ngomong, ya kan kiai, saya selalu aktif mengikuti majelis-majelis dengan mohon ridhonya, ya kan, mohon ilmunya, oh iya, seperti itu kan. Itu walaupun kelihatannya sepele, hanya seperti itu Mas Ro, tapi itulah sanad. Ya, nyambung. Tapi kalau kita hanya via YouTube saja tanpa kita datang, ya kan, ya setelah itu ya sudah. Wasyaihu syaiton, bahaya. Bahaya kan. Menafsirkan sesuai dengan tafsiran kita sendiri. Apalagi sekarang kan banyak channel-channel yang luar biasa kan. Tuh. Itu bagi tua-tui ya. Kalau malu ya di majelis taklim, di masjid-masjid tetangga sekitar. Kan ada majelis taklimnya tuh. Itu kan diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Seperti kita-kita ini. Nah, tak mungkin setua-tua ini nak masuk TK, nak masuk PAUD. Tidak mungkin kan. Otomatis masuk di majelis taklim. Karena majelis taklim kan di sabda Rasul tuh termasuk taman-taman surga di dunia. Itu salah satunya majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu itulah majelis taklim. Ya mungkin seminggu sekali majelis taklim di masjid itu. Syukur-syukur kalau sahabat-sahabat Nahdien ini punya rezeki banyak, ya kan, katakanlah dalam petik berlimpah ya, di rumahnya sambil ngajak tetangga, undang gurunya majelis taklim di sana. Ilmunya berkah, kemudian rezekinya bertambah karena disodakohkan kan, kemudian rumahnya nyaman dan barokah karena ada lantunan-lantunan ayat Al-Quran, ada majelis-majelis ilmu di sana, dan menjadi taman-taman surganya di dunia. Ini yang perlu kita galakkan, menghidupkan majelis-majelis taklim di wilayah lingkungan kita masing-masing. Apalagi di pengurus NU ya? Iya, apalagi di tataran pengurus NU, mulai dari MWC sampai ke ranting, bahkan sampai ke anak ranting, ke tataran RT kan. Ini perlu kita galakkan. Apa itu saya tuh gerakan sinau, ya kan, ngaji ya, sinau santai bersama kiai-kiai NU. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Nah, zakat kan ada dua macam, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu setiap bulan Ramadan sebelum khutbah Idul Fitri, ya kan, salat Idul Fitri, afdolnya adalah malam hari raya sampai sebelum khutbah Idul Fitri. Tapi kalau setelah itu ya bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah. Setelah sholat
Idul Fitri Iya, selesai, sedekah. itu sedekah ya. Tapi kalau sebelumnya pas nak berangkat kita mampir ke tetangga yang kurang mampu katakanlah, ini zakat fitrah masih diterima. Masih terima ya. Baik kan, mustahik dan ke mustahik langsung. Untuk apa penyerahan zakat Iya, fitrah itu. secara pribadi kalau kepanitiaan ambil zakat ya kan, itu biasanya sehari sebelum hari H, karena emang ya ambil juga kan punya keluarga kan, untuk mempersiapkan apa? Lebaran biasanya. Ya untuk misalnya lebaran dan seterusnya. Memang itu perlu disikapi baik. Kemudian kalau Abdul lagi, kalau kita tidak galak ke amil ya kita langsung ke mustahik. Siapa mustahiknya? Mama itu. Tapi kalau kita galak repot, langsung ke amil zakat. Kemudian zakat mal. Nah, zakat mal ini ya juga harus dikeluarkan dari zakat gaji kita, ya kan? Setahun sekali satu nisab, ya itu. Zakat mal ya. Zakat mal, zakat harta. Zakat harta. Zakat harta kan berupa harta kan banyak, ada harta tijaroh, ada zahab, emas, ya kan? Itu kan harta kita. Yang memang di situ ada buah-buahan. Ada buah-buahan, dan itu harus dikeluarkan. Ya karena zakat itu adalah membersihkan harta, ya kan? Ada hak-haknya fakir miskin di sana. Nah, dikeluarkan dan diberikan kepada mustahikus zakah. Ya kalau kita punya orang tua, ya lebih afdolnya ke orang tua. Lebih afdol ke orang tua. Ya, ke saudara kita yang memang dia tidak mampu, atau ke jiran tetangga. Kalau orang tua jauh, ya tidak tetangga. Minimal kan kalau ke saudara ya nggak apa-apa, karena wal akrobin kan, orang-orang yang terdekat kita. Tapi kalau orang tua biasanya ada jatah dari kita kan, apalagi kalau anaknya sukses, masa nggak ngasih jatah ke orang tuanya, minimal sebulan 500.000 atau gimana kan, seperti itu. Wasaumi Ramadan, ya kan, puasa di bulan Ramadan. Ya puasa di bulan Ramadan tuh kemarin 3 bulan yang lalu ya, 4 bulan lalu kita alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun ini kita ketemu di bulan Ramadan, karena sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Kemudian wahajil baiti, dan haji ke Baitullah. Ini bagi yang mampu. Nah, mampu di sini itu ada ongkos berangkat, ada ongkos untuk keluarga yang ditinggal, biaya hidup tertinggal, dan ada juga biaya hidup kita di Mekah. Dan ketika kita balik dari Mekah, ada mata pencariannya, tidak habis kalau kemudian dalam keadaan aman. Nah, seperti ini kan pandemi, ya maka itu berarti belum dikatakan mampu, karena jalannya tadi kan, mampu jalannya itu tadi aman, ya salah satunya aman. Tapi kan yang jadi masalah itu kadang-kadang kita balik dari haji, habis hak kita, lah dijual galau, bingung, anak gawe apa. Nah ini memaksa, ini sebenarnya belum mampu kan. Ya, yang namanya mampu ketika dia balik ada mata pencarian. Kalau di daerah Sumatera ini kan mayoritas punya kebun ya. Iya. Yang apa? Jual kebun. Jual kebun. Jadi kalau ada kebun 10 hektar ya cukup jual 5 hektar aja. Ya, separuh. Jangan jual seluruhnya. Jangan jual semuanya. Makan apa balik? Kemudian keluarga yang ditinggal tidak kelaparan katanya. Agak keluarga ditinggal nak makan bingung, ya kan? Ketika balik apa yang makan juga susah. Maka itu belum dikatakan mampu. Dan yang terpenting mampu yang aman. Aman. Makkah dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan perang, tidak dalam keadaan pandemi. Maka tahun ini kan ditunda hajinya. Ditunda karena memang ada pandemi. Jadi ada negara-negara yang tidak mengirim. Tapi kalau di Mekah, untuk warga Makkah itu tetap ada kan hajinya. Itu. Baik, Kak. Ya. Mungkin kondisi hujan. Alhamdulillah jamaah Nahdiyah dan warga kota Lubuk sekitarnya mungkin nanti ada pertanyaan atau kritik dan saran, tidak apa-apa Ya, di komen boleh, kolom komentar. komen KCM Kota Lubuk Linggau, dan kepada seluruh warga Nahdien silakan di share apabila
berkenan, dan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk anggota KOR ini. Waktunya setiap hari Senin pukul 9 sampai dengan selesai. Mungkin ada kesimpulan, Cakor? Baik. Simpulannya adalah Islam itu adalah tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunduk patuh di sini ya tidak menanyakan perintah, tapi melaksanakan perintah. Inna dina indallahi Islam. Rukun-rukun Islam itu yang terdapat dalam hadis Rasul, Buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baiti. Akhrajahu al-Bukhari. Mudah-mudahan manfaat, sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.